Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Baik, tidak perlu menunggu teman-teman ya. Kita langsung mulai Ya, saja. Nanti saya jelaskan saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Jadi di sini untuk web 2 mungkin kalau di jadwal membahas yang terkait metode penelitian, tapi saya coba bahas juga yang tugas kedua terkait di bab 2 kajian pustaka, kajian teori sama landasan teori. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, sudah, baik. sudah. Untuk yang di tugas kedua, jadi terkait kajian pustaka. Jadi di bab 2 itu ada kajian pustaka, landasan teori, pertanyaan penelitian sama hipotesis. Nah, di mana di bagian kajian pustaka ini merupakan cara berargumentasi untuk menunjukkan keaslian penelitian. Nah, di sini kita diwajibkan untuk menunjukkan keaslian penelitian kita, di mana caranya adalah dengan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi akan ada penjelasan bagaimana perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang kita ambil. Jadi di sini untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, maka Anda harus melakukan kajian pustaka dari sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian Anda. Oke, jadi di sini pengertian kajian pustaka adalah pencarian dan evaluasi kritis terhadap sumber pustaka yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu atau topik penelitian. Nah, harapannya nanti ketemu namanya state of the art dari sebuah topik penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi intinya kajian pustaka adalah mencari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi namanya penelitian terdahulu sebisa mungkin bentuknya artikel atau skripsi masih diperbolehkan atau tesis masih diperbolehkan, tapi sebaiknya adalah jurnal artikel. Oke, di sini tujuan kajian pustaka adalah pertama itu melakukan survei pustaka atau literatur. Jadi sebenarnya di kajian pustaka ini harusnya sebelum kita melakukan penelitian, kita itu melakukan ini studi literatur supaya kita tahu nanti arah penelitian kita itu kemana, perbedaannya apa dengan penelitian terdahulu. Kemudian juga bisa digunakan untuk menganalisis informasi yang dikumpulkan secara kritis dengan mengidentifikasi kesenjangan tertentu, mensintesis informasi. Nah, ini juga berguna untuk jika data-datanya itu ternyata bisa ditemukan di penelitian terdahulu, jadi itu bisa kita gunakan, tidak perlu mencari yang baru, menyajikan berbagai pustaka yang relevan secara terorganisir. Oke, langkah pertama untuk mengawali sebuah penelitian, nah ini yang seperti yang tadi dikatakan, langkah pertama itu sebenarnya adalah mengkaji bidang ilmu dengan cara mencari penelitian terdahulu. Nah, cara carinya sekarang gimana? Cara carinya sangat mudah, bisa melalui Google atau bantuan AI juga bisa. Yang penting nanti di parafrase. Ini beberapa langkah untuk melakukan kajian pustaka, mencari pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, mengevaluasi sumber pustaka, mengidentifikasi temanya, merancang struktur kajian pustaka, kemudian baru yang terakhir adalah menulis kajian pustaka. Nanti di sini ada contoh. Oh ya, ini tadi untuk mencari artikelnya itu bisa menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia, JSTOR, Ebesco, Inspect atau Science Direct, banyak ya.
Jadi bisa kita cari di Google. Nah, kalau dulu itu ketika kita ketik di Google, kita nggak tahu judulnya apa. Jadi agak susah. Sekarang dengan bantuan AI, kita bisa tinggal tuliskan judul penelitian kita, baru perintahkan carilah artikel atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, itu nanti dia akan muncul judul-judulnya. Jadi kita tinggal ketikkan judul-judul tersebut di Google. Nanti kita bisa langsung dapat. Jadi lebih mudah. Kalau dulu belum ada AI, kita harus cari sendiri mana yang berhubungan dengan penelitian terdahulu. Jadi AI itu nggak apa-apa digunakan, bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini atau yang lainnya untuk mendapatkan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Nah, ini dari surat kabar itu atau majalah tidak disarankan. Jadi jangan ngambil sumber dari Wikipedia, surat kabar, sama majalah populer. Ini tugas akhir mahasiswa atau skripsi terdahulu itu bisa menjadi sumber informasi juga. Jadi makanya skripsi atau artikel itu diperbolehkan dalam kajian pustaka. Oke, ini contohnya ketika kita mencari di Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu kelihatan bentuknya yang PDF ya, jangan yang HTML. Kalau HTML ini bentuknya masih berupa link saja nantinya. Jadi yang mau kita cari adalah yang bentuk PDF. Nah, di mana di sini bisa ada cite by 40 atau jumlah citasinya. Semakin banyak jumlah citasi berarti penelitiannya ini, artikelnya ini sudah sangat bagus, semakin terpercaya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau mau mengevaluasi sumber pustaka yang kredibel bisa dilihat dari 5 hal. Kekinian, kekinian ini bisa dilihat dari ini ya, dari tahunnya. Jadi kalau kajian pustaka itu misalkan sekarang 2025, paling minimum itu harusnya di 2020. Di 2020. Kalau 2015 itu sudah terlalu tua. Jadi sebisa mungkin yang terbaru. 2024, 2023, nah itu sudah sangat bagus. Atau yang 2025 itu juga sudah bagus. Tapi kalau 2019, 18 itu sudah agak tua seperti itu. Terus relevansi, yakni informasi yang disajikan relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini kalau dulu agak susah ya. Jadi kalau sekarang dengan bantuan AI kita bisa langsung carilah artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Nah, itu akan muncul langsung ininya. Apa namanya, judul-judul yang berkaitan. Bahkan AI itu juga sudah bisa merelevansikan apa nih hubungannya dengan penelitian kita, sudah bisa dia jelaskan. Jadi kita tinggal edit-edit sedikit bahasanya dengan bahasa kita. Otoritas, akurat, dan tujuan dari sumber pustaka. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian mengidentifikasi tema, kesenjangan, dan ketidaksepakatan. Untuk mengorganisir ringkasan dari setiap pustaka yang Anda lakukan sebelumnya, Anda perlu memahami keterkaitan dan relasi dari berbagai pustaka yang Anda baca. Yang perlu diperhatikan adalah menemukan ini, kecenderungan, adanya kecenderungan semakin berkurangnya atau semakin seringnya suatu teori atau metode digunakan. Misalkan dari tema, ternyata pertanyaan atau konsep yang sering muncul di banyak pustaka, debat, konflik, dan kontradiksi, bagian-bagian pustaka yang menunjukkan adanya ketidaksetujuan, publikasi utama, yaitu teori atau penelitian yang mempunyai pengaruh besar kepada arah penelitian. Nah, ini penjelasannya, ini bisa dibaca. Nah, ini di sini terkait pengelompokan catatan ringkas dalam kajian pustaka. Jadi Anda perlu menyusun dengan satu pendekatan tertentu. Beberapa pendekatan bisa pakai kronologis, tematik, atau metodologis. Ini secara teori ya,
kadang penerapannya gimana. Nanti saya langsung ke oke, ini sudah untuk kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu intinya carilah artikel atau skripsi terdahulu di Google Scholar, bisa di misalkan ada perpus untuk UT, misalkan ada terkait skripsi juga bisa, carilah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang yang atau yang akan dikerjakan, minimal 5 di kajian pustaka itu, minimal 5 penelitian terdahulu. Walaupun ketika di latar belakang yang kemarin di tugas pertama, penelitian terdahulu yang dimasukkan hanya 2. Tapi kalau di kajian pustaka itu minimal ada 5 penelitian terdahulu. Yang dimana tahunnya sebisa mungkin maksimal 5 tahun dari sekarang. Jadi setidaknya di 2020 itu paling tua sudah. Tapi kalau di bawah 2020 sebaiknya jangan dimasukkan. Jadi sebisa mungkin tahun 2025, 24, 23, 22, 21, dan 20. Nah, bagaimana cara mencari relevansi? Nah, supaya tidak satu-satu kita ngetik, teman-teman bisa pakai bantuan AI yang tadi. Minta dia carikan relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian kita, itu sangat boleh dilakukan. Oke, itu untuk yang kajian pustaka. Jadi di kajian pustaka nanti teman-teman akan mencari persamaan, nanti selalu saya komentari di e-learning, buat tabel di mana ada kolom judul penelitian, kolom persamaan penelitian dengan penelitian yang akan kita lakukan, kemudian yang ketiga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi akan kelihatan dalam tabel tersebut apa persamaan dan perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Nanti harapannya akan ketemu gap atau kesenjangan penelitian. Oke, itu untuk yang kajian pustaka. Ini saya selesaikan dulu untuk yang bab 2-nya. Nah, selain kajian pustaka, ada juga terkait landasan teori. Mungkin kalau landasan teori ini teman-teman sudah tahu juga. Jadi yang dimasukkan di landasan teori ini adalah teori-teori yang ada di judul penelitian. Jadi misalkan di mana ya? Saya langsung saja. Jadi dalam judul penelitian teman-teman, misalkan ini pengaruh sikap terhadap norma subjektif. Jadi yang dicari itu hanyalah teori dari variabel teman-teman. Misalkan pengaruh kinerja terhadap prestasi, berarti teorinya tentang teori kinerja sama teori prestasi. Kalau di sini teori yang dicari misalkan teori tentang sikap sama teori tentang norma subjektif. Jadi yang dicari itu hanya fokus ke judul penelitian yang sudah diajukan. Jangan keluar dari situ. Nah, ini contoh-contoh teori. Jadi di sini tentang sikap, tentang norma, tentang persepsi. Jadi nanti ada 3 poin untuk di landasan teori. Ada landasan teori tentang sikap, teori tentang norma, teori tentang persepsi. Terus di sini tentang persepsi tentang kegunaan sama persepsi tentang kemudahan. Jadi dalam menuliskan teori itu hanya berdasarkan judul. Diingat itu ya, hanya judul. Di mana cara carinya? Nah, jadi ini contoh-contoh. Oke, sebentar. Jadi dalam mencari teori, makanya ini berkaitan lagi sama kajian pustaka. Kalau teman-teman bisa mendapatkan skripsi yang berhubungan dengan judul yang akan dilakukan, teman-teman bisa lihat di bab 2-nya.
Di bab 2-nya itu ada landasan teori juga, di mana landasan teorinya bisa teman-teman copy paste saja. Tinggal copy paste saja bagaimana dia cara menuliskannya. Sumber-sumbernya pun pasti ada di skripsi tersebut. Jadi kalau landasan teori ini tidak terlalu susah, hanya saja teman-teman harus cari skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian teman-teman. Jadi itu bisa langsung di copy paste saja atau diubah sedikit bahasanya supaya bisa langsung dimasukkan di teman-teman. Saya lihat beberapa kemarin itu teori itu misalkan teori tentang ini ada kualitas informasi, kualitas sistem sama kualitas layanan. Kualitas informasi teorinya hanya 2 paragraf, sistem 2 paragraf. Nah, padahal di landasan teori itu harusnya sebisa mungkin banyak penjelasannya. Nah, gimana cara mendapatkan penjelasan yang banyak? Sebenarnya harus dari buku. Tapi kan kalau dari buku kita akan repot. Sehingga bisa kita mengcopy paste dari skripsi terdahulu. Kalau di jurnal artikel itu ada juga teorinya, tapi itu biasanya sedikit. Nah, kalau teman-teman bisa dapatkan skripsi, itu biasanya lengkap. Di mana di bab 2 itu kalau landasan teori itu biasanya bisa 3 sampai 5 halaman dari variabel-variabel penelitian yang diajukan. Jadi carilah skripsi terdahulu sekalian juga supaya bisa masuk di kajian pustaka untuk bisa melihat bagaimana cara menuliskan teori-teorinya. Jadi makanya dalam melakukan penelitian itu harusnya penelitian kita itu sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Itu wajib, tidak boleh penelitian kita itu nggak ada penelitian terdahulunya. Nah itu maka dianggap tidak bisa dilakukan. Jadi kalau skripsi itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu. Jadi makanya sebisa mungkin harusnya ada penelitian terdahulu. Nah, itu pentingnya nanti mencari skripsi untuk bisa di sini. Oke. Oke, itu terkait teori. Kemudian, nah di sini ada tentang ini. Ada juga di bab 2 itu tentang pertanyaan penelitian. Yang dimana ini akan berhubungan dengan hipotesis penelitian. Nah, namun sebenarnya pertanyaan penelitian ini diberikan pada penelitian jenisnya itu kuantitatif. Hipotesis pun juga itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, mungkin kalau tugas teman-teman masih dipukul rata ya, mau kualitatif atau kuantitatif dibuat, tapi nanti ketika pekerjaan aslinya itu pertanyaan penelitian sama hipotesis penelitian hanya untuk penelitian kuantitatif. Jadi pada penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan pertanyaan penelitian yang kemudian dia itu dikombinasikan dengan hipotesis. Jadi pertanyaan ini akan membentuk hipotesis. Gimana contohnya? Jadi dalam pertanyaan penelitian itu ada 4 kategori, ada deskriptif, komparatif, relasional, sama sebab akibat atau prediktif. Akan ada contohnya satu-satu. Nah, ini contoh pertanyaan penelitian deskriptif, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan. Di mana contoh pertanyaannya biasanya diawali dengan kata berapa banyak, berapa sering, berapa persen. Ini contohnya, misalkan tentang ini, berapa rata-rata cangkir kopi yang diminum oleh karyawan PT X, berapa rata-rata kalori yang dikonsumsi laki-laki dan perempuan di Pulau Jawa, dan seterusnya. Ini bisa dilihat, ini tentang mendeskripsikan ya, jadi ini pertanyaan deskripsi.
Kemudian ada juga komparatif. Mungkin dari bahasa komparatif itu adalah membandingkan ya. Jadi pertanyaan penilaian komparatif bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan. Nanti jadi di sini akan membandingkan dua atau lebih kelompok pada satu peubah atau lebih peubah. Contohnya, jadi diawali dengan kata apakah ada perbedaan. Ini biasanya judul penelitiannya itu hubungan antara atau enggak perbedaan antara. Nah, nanti maka penelitiannya itu pertanyaannya itu berupa ini, apakah ada perbedaan? Apakah apa yang berbeda pada, nah, di mana jawabannya itu tidak sekedar ya atau tidak nantinya, tapi ada uji-uji yang akan dilakukan. Ini contoh penelitiannya atau contoh pertanyaan penelitian tentang komparatif. Apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara laki-laki dan perempuan? Apa yang membedakan? Apakah ada perbedaan? Nah, ini kalau penelitiannya itu kuantitatif yang komparatif. Kemudian ada juga tadi pertanyaan penelitian relasional, di mana bertujuan untuk menilai relasi atau hubungan dua atau lebih peubah. Contohnya, apakah ada relasi antara umur dan aras kebugaran? Jika ada, bagaimana kekuatannya? Bagaimanakah relasi antara penjualan es krim dan suhu udara? Bagaimanakah relasi antara umur pengguna Instagram dengan jenis postingnya? Jadi akan selalu ada dua variabel minimal. Nah, yang terakhir ini yang paling sangat sering di kuantitatif tentang pertanyaan penelitian sebab akibat, yang biasanya di judul penelitian itu diawali dengan pengaruh kinerja terhadap prestasi, pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap kualitas pelayanan, pengaruh. Nah, itu biasanya diawali dengan kata pengaruh. Sehingga di mana pertanyaan penelitiannya biasanya seperti ini. Bagaimanakah pembatasan penggunaan telepon mempengaruhi interaksi sosial? Apakah usia, jenis kelamin dapat memprediksi pendapatan? Nah, ini juga prediksi ya. Jadi sebab akibat itu bisa melakukan prediksi nantinya. Bagaimana pengaruh banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti mahasiswa terhadap prestasi akademik. Nah, nanti harus disusun sesuai dengan jenis-jenisnya. Ada deskriptif, komparatif, relasional, sama sebab akibat. Ini untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif. Oke. Nah, di mana kelanjutan dari pertanyaan penelitian itu dia mengarah ke sini, mengarah ke pembentukan hipotesis. Jadi di teman-teman di tugas yang kedua itu sampai di pembentukan hipotesis. Nah, tapi karena harusnya ini hanya untuk penelitian yang kuantitatif, tapi karena di lembar penilaian itu semuanya ada terkait hipotesis sama pertanyaan penelitian, ya dibuat saja dulu untuk yang maupun yang kualitatif. Jadi hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan sementara, dugaan cerdas dan masuk akal tentang cara menyelesaikan masalah penelitian. Oke. Jadi di sini hipotesis yang bersifat a priori menjadi bagian penting untuk sebagian besar penelitian eksperimen maupun jenis penelitian kuantitatif. Nah, sama kategori hipotesis adalah menjawab yang pertanyaan penelitian. Ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis relasional, dan hipotesis sebab akibat. Jadi pertanyaan penelitian tadi sangat
pengaruh terhadap hipotesisnya. Makanya kalau pertanyaan penelitiannya itu hanya 3, maka hipotesisnya ya juga 3. Jangan 5 atau jangan 2. Kalau pertanyaan penelitiannya hanya 2, maka hipotesisnya juga cuma 2. Jadi jumlah hipotesis dan jumlah pertanyaan penelitian itu sama nantinya. Nah, karena dia menjawab dari pertanyaan penelitian. Nah, ini karakteristik hipotesis. Hipotesis itu harus jelas dan tepat. Jika hipotesis tidak jelas dan tepat, maka kesimpulan yang ditarik nanti berdasarkan ujinya juga tidak dapat diandalkan. Hipotesis harus bisa diuji. Jika tidak bisa diuji, akan menyebabkan penelitian macet. Nah, sebuah hipotesis bersifat dapat diuji jika deduksi lain yang diturunkan darinya dapat dikonfirmasi. Hipotesis harus menyatakan hubungan antara peubah jika sifat hipotesis tersebut adalah hipotesis relasional. Nanti ada ini ya, cara pembuatan hipotesis, identifikasi peubah. Nah, jadi sebelum tahu, jadi di judul itu ada yang namanya variabel atau identifikasi peubah, di mana ada variabel bebas sama variabel terikat, atau di sini peubah bebas dan peubah tak bebas. Nah, jadi harus diperhatikan nanti di judul itu mana peubah bebas. Peubah bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel tak bebas ini variabel yang dipengaruhi. Yang contohnya tadi pengaruh pengaruh kinerja terhadap prestasi. Nah, kinerja itu variabel bebas, prestasi itu variabel terikat. Jadi gitu. Jadi untuk menguji hipotesis, peneliti harus bisa mengidentifikasi peubah yang datanya akan dikumpulkan, di mana hipotesis itu nanti diuji dengan prosedur statistika. Jadi akan ada harusnya pembelajaran statistika untuk melakukan uji-uji di hipotesis. Makanya hipotesis ini hanya untuk penelitian kuantitatif karena dia akan diuji menggunakan prosedur statistika. Tapi kalau kualitatif, dia nggak ada uji-uji statistika karena pengambilan datanya akan berbeda. Oke. Ini pengembangan hipotesis merupakan langkah untuk menyusun hipotesis yang baik yang memenuhi sejumlah kriteria. Contohnya, nah ini ada 2 pertanyaan tentang kualitas hipotesis. Apakah hipotesis dapat diuji, testable, dengan kata lain dapatkah bukti ditemukan untuk menguji validitas? Apakah hipotesis dapat disalahkan juga, dengan kata lain dapatkah bukti mengungkapkan bahwa gagasan seperti yang ditulis dalam hipotesis tidak benar? Oke, ini 3 langkah menyusun hipotesis. Pertama, nyatakan masalah yang Anda coba selesaikan. Pastikan bahwa hipotesis dengan jelas mendefinisikan topik dan fokus pengambilan. Untuk hipotesis yang sebab akibat, hipotesisnya mempunyai bentuk umum sebagai jika maka. Contohnya, jika suatu tindakan diambil, maka diharapkan akan muncul hasil. Ini ya contohnya. Jadi, saya tuliskan dulu. Dalam hipotesis itu ada H0. Jadi penulisan hipotesis hanya H0 sama H1. Kadang H1, kadang juga HA. Nah, jadi HA ini H alternatif H1. Jadi penulisannya kadang H0 sama H1, ada juga yang menuliskan H0 sama HA. Jadi nggak masalah. Tapi nggak akan ada H2, H3, H4, dan seterusnya. Jadi hanya ada H0 sama H1. Kalau H0 menyatakan tidak ada pengaruh, berarti
H1-nya menyatakan ada pengaruh. Dia hanya kalau ini negatif maka yang H1 positif. Ya seperti itu. Jadi penulisan hanya H0 sama H1 atau H0 sama HA. Nggak ada dalam satu pertanyaan penelitian itu akan muncul H0, H1, sama H2. Nggak ada ya. Jadi hanya muncul dua ini. Satu pertanyaan penelitian hanya muncul H0 sama H1. Tidak ada H2 atau yang lainnya lagi. Itu dalam penulisan hipotesis nantinya. Oke, mungkin itu untuk yang di bab 2. Sampai sini dulu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terkait penulisan di bab 2, landasan teori, kajian pustaka, pertanyaan penelitian, sama hipotesis penelitian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, selamat malam Pak. Gimana? Halo, selamat malam. Kurang kurang terdengar. Pengaruh jaring oleh. Halo, malam. Kurang terdengar, Pak, saya, Pak. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. Ini Pak, mau tanya tentang metode penelitian terdahulu dan metode penelitian terbaru tadi itu. Oh Kira-kira iya, kita mendapat untuk metode penelitian terdahulu dan terbaru itu kita dapatnya gimana ya Pak? Soalnya dapat kurang. dapatnya Kak, Pak? Iya ya, macam tentang metode penelitian terdahulu baru kita membandingkan dengan metode penelitian sekarang misalnya. Iya, Jadi kita dapatnya gimana ya itu? itu mendapatkan penelitian terdahulu itu bisa di sini di Google Scholar. Nah, di sini nanti kita klik, tuliskan saja misalkan judul kita tentang tadi pengaruh, Jaringan. misalkan ini. Nah, terhadap kepuasan kerja, nanti akan muncul judul-judul di sini yang sesuai sama kita misalkan. Setelah itu apa yang dilihat? Misalkan ini saya oke. Jadi misalkan ini yang dilihat yang mana untuk membandingkan dengan yang kita ambil, biasanya cukup di abstrak. Jadi di abstrak itu misalkan ternyata di sini dia itu mengatakan bahwa kan di penelitian terdahulu di kajian pustaka itu Bapak Ibu harus jelaskan ini, dia itu efektivitasnya berapa, terus itu skornya berapa, itu dimasukkan semua tuh ini di penjelasan seperti itu. Nah, kalau misalkan kan ada 5 tuh, harusnya ada 5 penelitian terdahulu. Untuk yang seperti yang saya katakan tadi, penggunaan AI itu diperbolehkan dalam sekarang ya Bapak Ibu ya, sekarang diperbolehkan dalam membantu kita penelitian. Jadi misalkan apa, carilah penelitian penelitian yang relevan dengan judul penelitian pengaruh kinerja terhadap prestasi pegawai misalkan. Nah, nanti dia akan ngasih nanti di sini entah dari Gemini atau ChatGPT, itu bisa terserah mau yang seperti apa. Nanti dia akan mencarikan judul-judul yang sesuai seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah, Pak, sudah. Cukup, Bro. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke bab 3? Oke, jadi di bab 2 itu yang sangat penting adalah di pustaka, Pustaka. kajian pustaka sama landasan teori. Nah, itu sangat dibaca nanti biasanya sama penguji atau pembimbing. Untuk pertanyaan penelitian sama hipotesis itu yang mengambil kuantitatif saja yang mengerjakan itu. Kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Tapi untuk sekarang di bab 2 sekarang mau tidak mau buat saja terkait hipotesis atau dugaan sementara karena di penilaian di alur lembar penilaian itu ada menanyakan terkait hipotesis. Tapi sebenarnya nanti ketika skripsi aslinya hanya penelitian kuantitatif saja yang menggunakan hipotesis karena akan dikerjakan ujinya itu menggunakan uji statistika. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke bab 3. Oke, di sini kalau bab 2 tadi tentang landasan teori, di bab 3 ini tentang metodologi penelitian. Jadi akan apa isinya? Jadi di bab 3 itu isinya terkait ini saya. Oke, jadi di sini akan mengetahui kita itu jenis penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif. Penelitian kualitatif ini berkaitan dengan mengembangkan penjelasan fenomena sosial, di mana penelitian ini bertujuan membantu kita memahami dunia sosial yang kita jalani dan mengapa hal-hal seperti itu terjadi. Jadi akan muncul beberapa pertanyaan, misalkan mengapa seseorang berperilaku seperti itu, bagaimana pendapat dan sikap atau attitude yang terbentuk, dan seterusnya. Nah, ini pengertian metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berurusan dengan data tak terstruktur dan data non-numerik. Nah, ini di kualitatif tidak ada data numerik, semuanya datanya non-numerik. Misalnya apa? Video, gambar, dan teks. Di mana data yang diperlukan atau data kualitatif itu diambil dari hasil wawancara, observasi, atau catatan atas pengamatan langsung, atau dokumen elektronik maupun non elektronik. Jadi lebih ke kualitatif ini dia penelitiannya lebih mendalam karena dia harus melakukan wawancara, melakukan observasi langsung, terus itu juga bisa melihat dari dokumen-dokumen yang ada. Metode kualitatif banyak diterapkan pada penelitian ilmu sosial dan bidang-bidang terapan lainnya seperti kedokteran, pendidikan, perpustakaan maupun sistem informasi. Metode ini juga diterapkan untuk riset pasar maupun bidang yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Jadi nanti pengambilan data, jadi di bab 3 itu ada pengambilan data. Cara pengambilan data kualitatif itu ini dari wawancara, observasi langsung, bisa juga dari dokumen elektronik maupun non-elektronik. Jika memang di judul penelitian teman-teman itu ada mendapatkan melalui dokumen. Nah, karena ini masih proposal, kan nggak tahu ke depannya itu data itu diambilnya dari ada atau enggak ini. Nggak apa-apa dimasukkan aja. Tapi kalau semisal dari sekarang sudah tahu kalau nanti datanya itu nggak bisa didapatkan dari dokumen elektronik, ya nggak usah dimasukkan. Tapi yang pasti kualitatif itu ada wawancara. Seperti itu. Oke, penelitian kualitatif secara umum mempunyai tujuan. Jadi ada
deskriptif. Dia mengungkap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan situasi tertentu, pengaturan, proses, dan relasi. Kemudian melakukan interpretasi, memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang fenomena tertentu atau mengembangkan konsep. Kemudian melakukan verifikasi, memungkinkan peneliti menguji validitas dari suatu asumsi, teori, atau klaim. Dan terakhir, evaluasi. Metode kualitatif menyediakan cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penemuan. Nah, ini karakteristik metode kualitatif. Metode peneliti yang menggunakan metode kualitatif biasanya akan langsung mengumpulkan data. Nah, ini akan langsung mengumpulkan data di tempat dia melihat suatu kejadian yang melibatkan target responden atau partisipan. Nah, jadi di sini data dan informasi yang diperoleh merupakan data dan informasi waktu nyata atau real time. Ini pakai observasi tadi. Jadi teman-teman akan melakukan observasi, di situ teman-teman catat bagaimana kejadiannya. Oke, peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data dan informasi, tidak menggunakan sumber data tunggal. Sumber data dan informasi kualitatif bisa diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Jadi kualitatif itu dia akan mengumpulkan 3 ini untuk melakukan penarikan kesimpulan. Di mana misalkan pertama dia melakukan wawancara. Misalkan wawancara terhadap kinerja pegawai. Ketika kita melakukan wawancara, misalkan jam masuknya jam berapa, ternyata kata responden kita, dia selalu masuk jam 7. Nah, nggak bisa kita langsung percaya itu dia benar jam 7. Kita harus melakukan observasi. Ternyata ketika kita melihat secara langsung, oh iya ternyata pegawai tersebut masuknya benar-benar jam 7. Nah, ini kan sudah sama nih, antara wawancara dan observasi ternyata sudah sama. Tapi itu belum bisa juga kita lakukan kesimpulan. Kita bisa dengan melihat dokumen. Misalkan ada hasil absensi dalam sebulan. Ternyata dalam sebulan memang dia selalu masuk jam 7. Berarti dari dokumen, observasi, dan wawancara sudah benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang kinerja pegawai tersebut selalu datang jam 7, misalkan seperti itu. Jadi kualitatif ini dia memang lebih mendalam karena dia akan mengumpulkan data-data di mana penarikan kesimpulan itu berdasarkan data-data yang dikumpulkan baik dari wawancara, observasi maupun dokumen. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, di mana hasil interpretasinya digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan berdasarkan sumber-sumber data yang tadi yang didapat. Metode kualitatif lebih interaktif dan komunikatif, sehingga responden dapat membangun kepercayaan mereka pada peneliti. Nah, ini agak susahnya kualitatif adalah yaitu kita akan melakukan wawancara langsung. Nah, di mana ketika wawancara itu kan bisa jadi responden kita nggak mau menjawab secara real. Nah, ini sehingga butuh pendekatan-pendekatan tertentu supaya bisa mendapatkan datanya. Informasi yang dihasilkan peneliti bisa dikatakan masih mentah dan tidak tercemar, di mana kemudian dilakukan interpretasi atau diolah. Ada yang namanya pengolahan data. Oke. Kemudian beberapa hal yang harus diketahui untuk dapat memahami penelitian kualitatif ini. Tidak ada jawaban tunggal. Walaupun judul teman-teman misalkan sama, pengaruh kinerja terhadap prestasi, jawabannya tidak bisa A. Bisa jadi
si peneliti pertama jawabannya A, peneliti kedua jawabannya B. Siapa yang benar, siapa yang salah? Nggak ada, semuanya sama-sama benar. Karena mereka melakukan wawancara dan observasi yang berbeda. Jadi dari sudut pandang yang berbeda bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Makanya kualitatif itu tidak ada jawaban tunggal. Dia akan selalu bermacam-macam jawabannya tergantung penelitinya. Konteks sangat penting, subjektivitas semua jenis data. Itu yang akan dipakai di kualitatif. Tipe metode kualitatif, jadi metode kualitatif juga ada bermacam-macam. Ada metode kualitatif yang bentuknya studi kasus. Ya, namanya juga studi kasus berarti merupakan investigasi empiris suatu fenomena. Kemudian ada penelitian tindakan atau action research. Penelitian yang dikaitkan dengan penyelidikan tentang perubahan, di mana penelitian tindakan bisa dikatakan merupakan proses penelitian sekaligus pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Ada juga namanya etnografi, metode penelitian kualitatif yang melibatkan deskripsi orang dan sifat fenomena. Dalam bidang TIK, metode penelitian etnografi semakin banyak digunakan untuk menyelidiki sistem informasi secara umum. Nah, ini yang banyak digunakan di etnografi. Ada grounded teori, di sini membangun model teoritis yang berasal dari data yang diperoleh. Jadi akan terbentuk teori baru. Teori ini berasal dari penelitian sosial, tetapi metode ini sekarang juga banyak digunakan dalam bidang TIK. Ada juga metode kualitatif jenis analisis konten, adalah telaah terperinci dan sistematis terhadap konten atau isi dokumen, di mana pakai jurnal, buku, media cetak, dan lainnya. Oke, pengamatan langsung yang tadi, direct observation. Dalam pengamatan langsung, seorang peneliti mengamati perilaku orang ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari tanpa peneliti harus berpartisipasi atau ikut campur. Ada survei terbuka. Kebanyakan survei dirancang menghasilkan data kuantitatif, namun untuk keperluan penelitian kualitatif, peneliti juga terkadang menggunakan survei dengan open-ended question. Nanti ada open-ended question, ada close, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Oke, di sini ada juga menggunakan FGD. Dalam kelompok fokus ada juga yang terakhir terkait wawancara mendalam. Nah, ini yang biasa digunakan di kualitatif adalah melakukan wawancara mendalam. Jadi akan menentukan siapa responden yang akan diwawancara. Oke, ini cukup banyak di sini, nanti bisa dibaca. Nah, di sini analisis, bagaimana cara menganalisis data kualitatif? Yang pertama, iteratif. Analisis data cenderung berupa sebuah proses yang berkembang, yakni fase pengumpulan dan analisis data bisa terjadi berdampingan. Jadi ketika teman-teman melakukan pengambilan data, itu juga bisa sekaligus menganalisis data. Kemudian induktif, induktifnya apa? Analisis cenderung dimulai dari data yang khusus ke yang lebih umum. Jadi kalau kualitatif itu dia sifatnya induktif, dari khusus ke umum. Kemudian berpusat pada peneliti. Nah, hal inilah yang disebut sebagai unsur subjektivitas karena peneliti tersebut yang akan melakukan kesimpulan, yang akan mengambil data. Jadi makanya hasil dari kualitatif itu jawabannya tidak tunggal karena tergantung si penelitinya. Oke, itu tadi kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu pengumpulannya atau analisis datanya itu akan menggunakan prosedur statistika, matematika, atau model komputasi lain untuk melakukan analisis data. Di mana dalam penelitian kuantitatif itu mengumpulkan informasi dengan
strategi tertentu, misalnya survei dari responden. Hasil survei disajikan dengan cara tertentu untuk memahami dari data yang dikumpulkan. Jadi kuantitatif itu tidak ada wawancara, yang ada adalah survei. Ada survei, ada nyebar kuesioner, itu adalah penelitian kuantitatif. Cuman di zaman sekarang penelitian tersebut bisa kombinasi kualitatif kuantitatif. Cuman tapi cukup panjang nanti jatuhnya penelitiannya. Sebaiknya kalau skripsi mungkin antara kualitatif saja atau kuantitatif saja. Oke, ini karakteristik metode kuantitatif. Ada yang namanya instrumen. Jadi sebelum kita survei, kita wajib membuat instrumen, atau instrumen yang dimaksud ini adalah kuesionernya. Kuesionernya itu kita harus buat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di mana dalam instrumen tersebut ada yang namanya ini, pertanyaan tertutup atau close-ended question. Jadi pertanyaan tertutup ini bukan yang dia itu sudah ada pilihan jawabannya. Misalkan teman-teman sudah pernah jawab, Anda selalu membuang sampah di tempat sampah. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu merupakan pertanyaan tertutup. Kalau yang open question, yang pertanyaan terbuka itu dia berupa paragraf. Dia tidak ada pilihan gandanya. Nah, tapi kalau survei itu wajib ada pilihan gandanya atau berupa pertanyaan tertutup. Menentukan ukuran sampel. Jadi kalau kualitatif tidak ada sampel. Kalau kuantitatif dia ada sampel. Kalau kualitatif respondennya mungkin cukup 3 atau 5. Tapi kalau kuantitatif minimal 30 sampelnya. Nah, kalau dia lebih dari 100, maka bisa yang namanya penarikan sampel. Jadi, sampel ini pengambilan data kuantitatif dilakukan kepada sekelompok responden dengan jumlah tertentu atau yang lazim. Kemudian ada juga studi sebelumnya. Ini sama ya, kalau studi sebelumnya ini ada kuantitatif iya, kualitatif iya. Nah, data kuantitatif itu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau chart atau yang lainnya. Tapi kalau kualitatif, data-datanya bukan berupa tabel, tapi berupa kutipan-kutipan wawancara. Itu nanti kalau di kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, menyajikan datanya itu berupa tabel, grafik, atau yang lainnya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kuantitatif itu ada yang eksperimen, ada yang non-eksperimen. Yang non-eksperimen ini metode yang dilakukan tanpa peneliti melakukan manipulasi atas peubah yang sedang diteliti. Di mana dalam metode non-eksperimen itu nama metodenya adalah metode kuantitatif deskriptif, kuantitatif korelasional, sama sebab komparatif. Di mana dalam pengambilan datanya itu menggunakan survei dan observasi. Itu untuk yang non-eksperimen. Tujuan dari metode deskriptif yaitu menjelaskan, ya sesuai bahasa deskriptif ya, dia menjelaskan dan menginterpretasikan. Penelitian korelasional dilakukan untuk mengetahui hubungan atau relasi. Ini yang judul-judulnya itu diawali dengan kata pengaruh, hubungan. Nah, itu jatuhnya penelitian korelasional. Kalau metode kausal komparatif, dia mirip dengan metode korelasi yang tadi judulnya perbedaan. Kalau korelasional ini judulnya itu biasanya diawali dengan pengaruh, tapi hubungan, efektivitas, nah itu masuk dalam penelitian korelasional. Tapi kalau yang kausal komparatif, ini judul penelitiannya biasanya hubungan antara apa dan apa, nah itu masuk dalam
kausal komparatif. Kemudian kalau yang bentuknya eksperimen, nah ini kalau bentuknya eksperimen, peneliti menggunakan teknik tertentu untuk memperlakukan partisipan dengan cara yang berbeda. Dalam eksperimen akan ada yang namanya grup eksperimen sama grup kontrol. Jadi akan ada dua saja grupnya, grup eksperimen sama grup kontrol. Oke, ini dalam sebuah eksperimen ada eksperimen murni, terus eksperimen adalah eksperimen yang melibatkan pemilihan acak dan penugasan acak. Eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen adalah eksperimen yang hanya melibatkan pemilihan acak. Oke, tapi biasanya kalau di sistem informasi yang digunakan adalah metode non eksperimen. Kalau eksperimen ini biasa di sosial seperti di pendidikan, di kedokteran itu dia di kesehatan dia pakai metode eksperimen. Oke. Ini cara pengumpulan data. Cara yang paling sering digunakan adalah survei. Di kuantitatif adalah menggunakan survei. Cara yang kedua dengan percobaan. Nah, ini kalau percobaan di laboratorium itu namanya adalah eksperimen. Oke, kemudian di kuantitatif ada yang namanya sampel dan populasi. Secara khusus untuk survei, peneliti harus menentukan ukuran sampel atau jumlah responden minimal yang diperlukan. Jadi tidak semua orang harus diambil datanya. Kita bisa menggunakan sampel nantinya. Nah, di mana analisis datanya sama kayak tadi, yang sesuai dengan hipotesis ada deskriptif, komparatif, relasional, sama sebab akibat. Nah, ini perbedaan kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu bentuknya pendekatannya induktif dari khusus ke umum, kalau kuantitatif dari umum ke khusus. Desainnya kalau kualitatif non eksperimen semua, tapi kalau kuantitatif bisa non eksperimen, bisa eksperimen. Nah, ini bisa dilihat nanti. Nah, ini analisisnya itu dia interpretasi secara iteratif yang pakai data-data yang wawancara tadi, tapi kalau kuantitatif analisis datanya pakai uji-uji di statistik. Nah, ada yang namanya metode campuran seperti yang tadi saya katakan, ada yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengerjakan penelitian. Cuman ini cukup panjang nanti penelitiannya. Oke. Oke, ini saya lewatkan. Karena metode campuran ini gabungan dari dua metode tadi, tapi cara pekerjaannya itu sama. Nah, ini kelebihan dari metode campuran. Gambaran yang lebih lengkap, metode campuran dapat memberikan deskripsi yang lebih lengkap dari fenomena yang sedang dipelajari. Tapi ini melakukan triangulasi. Metode campuran sangat menekankan pada sifat triangulasi. Pemanfaatan potensi triangulasi akan memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap. Cuman kelemahannya ini, waktu dan biaya penelitian. Nah, ini karena waktunya cukup lama, sangat lama untuk bisa menyelesaikan penelitian metode campuran. Jadi sebaiknya untuk skripsi supaya tidak terlambat, sebaiknya pilih salah satu saja, kuantitatif atau kualitatif. Oke, ini jenis metode penelitian. Kemudian di bab 3 itu selain menjelaskan jenis penelitian, nah ini terkait tadi lanjutan untuk yang kuantitatif. Jadi dalam kuantitatif itu kita akan melakukan survei. Oke. Pengukuran. Jadi ada yang namanya pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu yang berkaitan dengan dimensi atau sifat objek.
Pengukuran adalah proses untuk memberikan suatu nilai kepada sebuah peubah yang didasarkan pada aturan tertentu. Aturan tersebut digunakan untuk mempresentasikan suatu peubah secara tepat. Jadi kalau ada dua peubah, ada variabel bebas dan variabel terikat, dua-duanya itu harus dilakukan pengukuran atau dilakukan survei. Beberapa peubah dengan mudah bisa diassign nilainya, sementara peubah lain aturannya sedikit lebih rumit. Oke, di sini aras pengukuran. Jadi di sini ada 4 aras pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Jadi contoh kalau aras nominal digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan objek yang secara alamiah bersifat kategoris. Jadi misalkan objek yang diobservasi bisa berupa produk, perusahaan, jenis pekerjaan. Nah ini kan dia pengelompokan. Kalau kelompok-kelompok seperti ini masuk dalam nominal. Oke, untuk ordinal, nah kalau ordinal itu dia ada derajatnya, ada urutannya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kan tingkatan kan? SD paling rendah, SMP, SMA, S3 yang paling tinggi. Nah, kalau bentuknya seperti ini namanya aras ordinal. Kalau yang tadi dia setara semuanya, hanya pengelompokan saja pegawai wirausaha ini kan nggak ada tingkatannya. Tapi kalau yang ordinal itu ada tingkatannya di pilihannya. Kalau interval, nah aras interval menyatakan bahwa jarak antara dua nilai, misalnya A dan B, dengan jarak antara dua nilai yang lain, misalnya C dan D. Jadi ada antara tertinggi sampai terendah. Werkudara, Arjuna, Nakula, sama Sadewa. Jadi yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa, itu ada dalam interval. Nah, kemudian rasio menyatakan peubah yang selain mempunyai interval yang sama di antara sepasang. Contohnya ini. Rasio itu bisa kategori, urutan, jarak, sama nol absolut. Nah, tapi biasanya yang dipakai di kita adalah ini, yang bentuknya interval. Seperti itu. Oke. Nah, dalam pembuatan kuesioner, ini cukup banyak di sini. Dalam pembuatan kuesioner itu ada namanya skala pengukuran. Penskalaan adalah cabang pengukuran yang melibatkan konstruksi instrumen yang mengaitkan konstruk kualitatif dengan unit metrik kuantitatif. Nah, dalam banyak hal, penskalaan tetap menjadi salah satu aspek pengukuran penelitian sosial yang mencoba untuk mengukur konsep yang sifatnya abstrak. Oke, ada yang namanya pertama skala Likert. Jadi skala Likert ini yang terkenal, ini sering disebut penskalaan sumatif, skala tanggapan psikometrik yang dikembangkan oleh Dr. Francis Likert, sosiolog dari Universitas Michigan. Di mana dalam skala Likert yang utamanya digunakan untuk memperoleh preferensi responden atau tingkat persetujuan terhadap sebuah pernyataan. Skala Likert adalah teknik penskalaan non-komparatif. Dia tidak membandingkan dan secara alamiah berdimensi tunggal. Nah, ini tingkatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Di skala Likert ada tingkatannya. Yang pertama misalkan sangat tidak setuju sampai sangat setuju, di mana netral diletakkan di tengah. Sebagai contoh, pada skala Likert 5 poin, nilai 1 biasanya menyatakan pilihan sangat tidak setuju. Jadi poinnya tuh kalau skala Likert 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 untuk pilihan yang sangat negatif, 5 untuk pilihan yang sangat positif. Kemudian ada juga yang namanya skala Goodman. Skala Goodman juga sering disebut dengan penskalaan kumulatif.
Tujuan perskalaan Goodman adalah untuk membangun kontinum satu dimensi untuk konsep yang ingin diukur. Pada dasarnya, diinginkan sekumpulan pernyataan atau pertanyaan sehingga ketika responden setuju dengan pertanyaan tertentu, dengan sekumpulan pernyataan tersebut juga akan setuju. Oke. Nah, nanti ketika di skala Likert, responden akan menjawab sangat tidak setuju, sangat setuju, netral. Nah, ini datanya tidak bisa dilakukan analisis. Sehingga sebelum masuk ke uji statistika ada namanya coding atau kodifikasi. Kegiatan untuk memberikan suatu nilai ke suatu kategori yang memungkinkan peneliti untuk bisa melakukan pengukuran. Pada penelitian berbasis survei, khususnya yang menggunakan kuesioner, sebelum pelaksanaan survei, data biasanya sudah terkodekan. Terkodekan tadi yang tadi, sangat tidak setuju itu 1, sangat setuju itu 5. Pre-coding adalah memberikan nilai ke suatu jawaban spesifik ke sebuah pertanyaan di dalam kuesioner survei. Nah, kuesioner adalah bentuk pertama dari survei. Jadi salah satu bentuk survei adalah dengan cara memberikan kuesioner. Dalam kuesioner, responden diberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Jawaban responden itulah yang akan dikumpulkan oleh peneliti guna dianalisis lebih lanjut. Di mana kuesioner berupa pernyataan atau statement. Dengan demikian, secara khusus kata pertanyaan dapat dibaca pertanyaan atau pernyataan. Nah, gimana cara mengembangkan kuesioner survei? Yang pertama-tama Anda perlu belajar tentang 2 jenis survei, yakni kuesioner dan wawancara. Kemudian Anda akan belajar menulis kuesioner. Ada 3 hal: konten pertanyaan, ruang lingkup dan tujuan, format respon yang Anda gunakan, pemilihan kata yang tepat, sehingga responden merasa tertarik untuk menjawabnya. Jadi dalam membuat kuesioner, tidak perlu buat dari awal, bisa lihat deskripsi terdahulu. Jadi deskripsi itu biasanya di bagian paling bawah, di lampiran, ada contoh kuesioner yang disebar. Nah, jadi bisa pakai itu saja. Makanya sangat penting mencari penelitian terdahulu yang sesuai atau berkaitan dengan judul penelitian. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Nah, tipe kuesioner ada 2, ada terstruktur sama tidak terstruktur. Oke. Pertanyaan dikotomis atau pertanyaan biner, di mana memungkinkan 2 jawaban. Responden diminta untuk memilih salah satu dari 2 pilihan yang tersedia. Kuesioner yang berupa pertanyaan dikotomis meminta ya tidak, benar salah, atau setuju tidak setuju. Nah, pertanyaan berdasarkan aras pengukuran. Pertanyaan dalam survei juga dapat disusun berdasarkan aras pengukuran. Nah, ini contohnya. Dalam situasi ini pertanyaan saringan, yang awalnya apakah Anda pernah belajar belanja secara daring? Jika ya, apa jenis pembayaran yang paling sering Anda lakukan? Jadi ini adalah contoh kuesioner yang pertanyaan saringan atau berkelanjutan. Ketika dia jawab iya, maka akan ada pertanyaan selanjutnya. Di mana dalam situasi tertentu Anda harus mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi atau syarat tertentu. Menjawab pertanyaan berikutnya. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengetahui cara seseorang membayar belanja daring, terlebih dahulu tanyakan iya atau tidak, baru tanyakan jenis pembayarannya pakai apa. Nah, isi kuesioner. Apakah pertanyaan tertentu memang diperlukan? Apakah diperlukan beberapa pertanyaan? Apakah responden mempunyai informasi yang dibutuhkan? Sampai apakah responden akan menjawab secara
jujur. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengisian kuesioner. Oke, itu untuk yang survei. Satu lagi yang di bab 3 itu ada terkait ini pengambilan data kuantitatif. Jadi yang lebih banyak dibahas di sini pengambilan data kuantitatif. Karena kalau kualitatif itu pengambilan datanya melakukan wawancara. Tapi kalau kuantitatif ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pengambilan data. Ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi bahasa instrumen itu adalah kuesioner. Jadi instrumen yang dimaksud adalah kuesioner yang dibuat. Validitas instrumen pengukuran adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada beberapa jenis validitas instrumen. Yang pertama, face validity, sejauh mana instrumen tampak seperti mengukur karakteristik tertentu. Validitas konten, ada validitas konten, sejauh mana instrumen pengukuran merupakan sampel representatif. Validitas kriteria sama validitas konstruk. Jadi dalam membuat kuesioner itu harus memperhatikan yang ini, 4 yang ini. Nah, kemudian setelah dia valid, maka selanjutnya menguji reliabilitas, konsistensi hasil yang pasti dari sebuah instrumen pengukuran. Contoh, misal ada salah satu di antara orang yang sedang diet setiap pagi menimbang berat badannya menggunakan timbangan. Selama seminggu dia menimbang berat badannya dan ternyata hasilnya pertama 58, 56, 59, 57, 58, 59, 58. Dengan mengetahui hasil yang diperoleh oleh timbangan badan, akankah orang tersebut percaya bahwa timbangannya reliable atau handal? Dibandingkan dengan hasilnya ini, 57,9, 58, 58, 58,1, 58. Nah, dari dua hasil ini, mana yang bisa dipercaya sama orang tersebut dari timbangannya? Nah, harusnya adalah yang data yang kedua. Timbangan yang kedua ini dia terlihat konsisten. Kalau di timbangan yang pertama, kadang 58, tahu-tahu turun 2 kilo 56. Nanti naik lagi 3 kilo 59, turun lagi 57. Walaupun naiknya itu tidak terlalu banyak, tapi kalau kita bandingkan dengan yang hasil kedua, ini bedanya kan hanya koma saja, 57,9, 58, di mana konsistensinya itu terlihat di timbangan yang kedua. Nah, jadi reliabilitas itu adalah konsistensi hasil. Ketika alat ukurnya itu, ketika dipakai berkali-kali, ternyata hasilnya itu sangat beda-beda dikit saja, itu maka bisa disebut reliabilitas atau instrumennya reliable. Berikut adalah 4 cara mengukur reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas antar penilai. Sejauh mana dua orang atau lebih mengevaluasi produk. Retest reliability, sejauh mana sebuah instrumen memberikan hasil yang sama. Equivalent form reliability, sejauh mana dua versi berbeda dari instrumen yang sama memberikan hasil yang serupa. Sama reliabilitas konsistensi internal. Oke. Nah, ini kalau berupa gambar, kita itu butuh valid dan reliable yang digambar ini. Jika dia valid, dia tidak reliable, itu tidak ada. Kalau dia valid, dia tidak ini dia tidak valid, juga tidak reliable. Tidak valid, dia reliable. Harusnya kalau valid itu dia berada di tengah. Ya, dia harusnya berada di tengah, tapi kalau di sini ternyata dia berada di jauh banget. Dia juga tidak reliable karena hitam-hitamnya tidak
di satu tempat, ini dia tidak valid karena ini hitamnya tidak berada di tengah, tapi dia berada di ujung. Nah, tapi semua hitamnya itu berada di ujung, dia reliable. Satunya, dia semuanya berada di tengah, dia valid, dan juga semuanya berada di satu tempat, maka dia juga reliable. Nah, instrumen yang inilah yang kita butuhkan untuk bisa melakukan survei. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, kita wajib melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke. Salah satu tujuan, jadi ada namanya tadi penarikan sampel dan populasi. Salah satu tujuan penelitian di bidang sistem informasi adalah keberlakuan hasil sebuah penelitian pada sekelompok objek, bisa manusia atau objek-objek lain yang mempunyai ukuran tertentu. Sekelompok objek yang kepadanya dikenakan generalisasi disebut populasi, di mana dari sekian banyak populasi kita bisa memilih anggotanya. Anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan responden namanya adalah sampel. Jadi sampel itu wajib dipilih mewakili sedekat mungkin karakteristik dari populasi yang diwakilinya. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran sampel? Dari Gay, Mills, dan Ayrasian tahun 2012, pedoman penarikan sampel untuk populasi kecil sampai 100. Nah, ini wajib surveinya dilakukan ke semuanya. Jadi kalau populasinya di bawah 100, semuanya harus dijadikan responden. Kalau populasinya sekitar 500, 50% harus jadi sampel. Jadi 50% dari 500, 250. Kalau ukuran populasinya sekitar 1.500, 20% harus jadi sampel. Kalau dia sudah sekitar 5.000 atau lebih, ukuran populasi sudah tidak relevan dan ukuran sampel sebesar 400 itu sudah cukup. Oke, di sini beberapa rumus untuk menentukan ukuran sampel. Ada yang pertama, central limit theorem. Salah satu acuan untuk menentukan ukuran sampel adalah central limit theorem. Teorema ini menyebutkan bahwa ukuran sampel minimal adalah 30 buah. Nah, ini dari central limit theorem minimal 30 karena itu paling sedikit 30 tuh. Terus kita bisa pakai rumus Lovin kalau populasinya lebih dari 100. Seperti yang dikatakan tadi, kalau populasinya itu kurang dari 100, maka semuanya harus jadi sampel. Tapi minimal sampel adalah 30. Di bawah 30 ini belum bisa jadi sampel. Ketika dia di atas 100, maka kita bisa pakai rumus Lovin. Nah, ini rumusnya N sama dengan N besar. N kecil ini nilai sampel yang akan kita dapatkan. N besar adalah jumlah populasi. Kalau yang lebih dari 100, misalkan populasinya 150, maka kita tidak harus mengambil 150. N-nya kita masukkan 150 nanti ditambah 1 plus N-nya itu 150. E itu apa? Batas kesalahan atau error, di mana errornya itu biasanya pakai 5% atau 0,05. Nanti akan kita dapat temukan jawabannya nanti di sini. Misalkan populasinya tadi adalah 150, jadi misalkan N-nya adalah 150, maka sampelnya bisa dengan rumus N sama dengan 150 dibagi dengan 1 plus 150. Nah, dikali dengan E. E tadi 5%. E ini adalah 5%. Atau kita jadikan desimal, ini 0,05. Jadi ini nanti 0,05
dikuadratkan atau dikalikan 2, baru kalikan 150, baru tambah 1, maka akan ketemu N-nya berapa. Oke. Oke, itu cara penarikan sampel. Nah, ini metode sampling, pengambilan sampel secara probabilistik atau secara acak. Ada yang namanya simple random sampling. Jadi tadi kan cara menentukan jumlah sampel, baru ada lagi di kuantitatif itu namanya ini tata cara atau metode sampling, metode pengambilan sampling. Ada namanya pertama simple random sampling, namanya simple berarti yang paling sederhana. Oke, simple ada juga stratified. Kalau simple ini pokoknya misalkan sampelnya ada 50, ya udah 50 itu diambil secara acak. Siapapun ketemu atau dia nggak ada batasan sama sekali, langsung diambil. Ada juga stratified. Stratified ini berdasarkan strata. Jadi ada tingkatannya. Seperti ini. Populasinya kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Nah, di mana kelas 10 itu 199 siswa, kelas 11 201, kelas 12 199. Jadi pengambilan sampelnya tidak boleh kita ngambil kelas 10-nya. Misalkan kita butuh sampelnya adalah 60. Nah, nggak boleh kelas 10 kita ambil 40, di sini 10, kelas 11 10, kelas 12 10. Nah, ini kan nggak sama rata ya, nggak adil. Makanya cara pengambilannya kita bagi rata. Ini 20, yang kelas 11 juga 20, kelas 12 juga 20. Karena ada stratanya, ada tingkatannya. Nah, ini kalau populasi yang memiliki tingkatan. Oke, itu stratified. Terus, ini proporsional stratified sampling. Ini yang tadi pengambilannya itu harus stratifikasi atau dia proporsional. Nah, ada juga cluster sampling. Ini populasi yang menjadi perhatian kita, sering tersebar di wilayah yang luas. Ini dia luas banget ya. Kalau bicara tentang pulau, bicara tentang provinsi, nah ini pakainya adalah cluster sampling, tapi sangat memakan waktu dalam penelitiannya. Ada juga systematic sampling, dapat digunakan untuk memilih individu bahkan cluster. Jadi sistematik ini ya ada sistematisnya dalam menarik sampling. Nah, jadi pengambilan sampel itu ada probabilistik secara acak, ada yang juga tidak acak. Nah, tadi pengambilan secara acak, pokoknya bebas. Terus yang tidak acak itu yang gimana? Sudah ditentukan. Contohnya adalah accidental sampling. Ini strategi ini menerapkan apa yang tersedia itulah yang dipakai. Misalnya beberapa orang yang datang di keramaian tertentu langsung dipilih sebagai responden. Jadi siapa dia ketemu itu dijadikan responden. Nah, itu bukan probabilistik. Ada kuota sampling. Kuota sampling ada variasi dari convenience sampling. Strategi ini memilih responden dalam proporsi yang sama dengan yang mereka temukan dalam populasi umum. Nah, yang sering digunakan ini purposive sampling, di mana purposive sampling ini pemilihan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Contoh, peneliti memilih beberapa orang yang mempunyai karakteristik khas atau mereka yang mempunyai pandangan berbeda tentang satu kejadian. Oke, pengambilan sampel dari populasi yang sangat besar. Secara singkat, strategi ini dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemilihan area utama negara yang menjadi target. Ini kalau yang besar banget ya, yang sampai negara ini, tapi sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dalam melakukan penelitian.
Oke, itu oke, cukup di metode penelitian. Oke. Oke, sampai sini kita cukup materinya. Apa ada yang mau ditanyakan? Tersisa Bapak Wilhelmus lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya gimana Pak? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Sangat panjang ya. Oke, mungkin nanti bisa dibuka kembali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup WA saja juga bisa juga di e-learning. Tapi sepertinya di grup WA saja karena kalau e-learning itu kadang buka hari ini, kadang juga nanti malamnya atau nah enggak terlalu sering terbuka gitu. Kalau di grup WA bisa ada notifikasi, jadi bisa langsung dibalas. Oke, oke. Makasih Pak. Ya. Baik, mungkin itu saja buat pertemuan kita di web kedua. Harap dikerjakan untuk tugas kedua dan tugas ketiganya karena untuk ada penilaiannya semua ya. Nanti di Iya, tugas 1, 2, 3, dan 4. Oke, itu saja. Saya cukupkan buat pertemuan kita. Saya akhiri.